untuk berdiri saat ini juga. Terlebih besar Tuhanku, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan kasihlah hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, menolong, Kau setia. Selalu setia bersamaku dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
sepanjang minggu ini Tuhan jaga. Maka kami percaya juga bahwa bulan-bulan depan, minggu-minggu yang depan Tuhan selalu bersama kami Bapak. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan kami percaya itu Bapak. Orang-orang mengatakan bahwa tahun depan adalah tahun yang gelap. Bagi kami semua, tahun depan adalah tahun yang terang. Karena tahun depan ada tahun pemulihan bagi kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap bersorak-sorak bagi nama-Mu. Kami mau berdoa Bapak, untuk saudara-saudara kami yang akan datang ke tempat ini, yang belum hadir juga Bapak, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Sampaikan ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Bapak. Dan untuk teman-teman saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Masih tetap semangat? Boleh sapa kanan kirinya dan katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita akan melompat-lompat demi nama Tuhan. Kita katakan bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan sekarang juga. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan. Katakan bersorak-sorak lagi. Kita akan lebih dalam menyembah Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Mari kita katakan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita angkat pujian, Allah sanggup. Haleluya. Semua bersuka cita di tempat ini. Pernah dilihat apa yang tak pernah didengar telinga.
masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kita angkat lagu pujian persembahanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Atas segala anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan menjaga keluarga kami semuanya. Baik adanya Bapa. Kami bersyukur atas segala sesuatunya Tuhan. Tuhan tak pernah lalai menjaga kami.
Amin Bapa. Yang terbaik, yang halus dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Saya serahkan kepada hambanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapak masih beri kami kesempatan untuk boleh duduk diam, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Bahkan lebih lagi kami Tuhan, kembali akan menerima apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dan itu sangat kami butuhkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang memampukan kami dapat mengiring Tuhan dengan benar. Sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat fokus menerima firman Tuhan. Bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau yang ditinggikan dan diagungkan lewat pemberitaan firman ini dan tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap menerimanya. Dan kami membukanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Semua yang siap terima firman Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Baik, terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah kembali memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Semoga Bapak Ibu semua bisa fokus ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan mungkin nanti ya kopinya dilepas dulu ya. Pisang gorengnya yang di rumah mungkin. Ya, oke, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya yakin kita semua siap dan serius terima firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama saat ini melihat kebenaran firman Tuhan yang kita akan lihat dari surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan baca satu ayat. Saya mau kita semua bisa membacanya secara bersuara ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang menyaksikan secara online ya. Kita membacanya secara bersuara bersama-sama satu ayat ini. 3, 2 ya, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa sudah? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, maaf. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Sudah Bapak Ibu? 3, 2, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita semua sudah tahu apa yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Sesuai dengan tema yang sudah saya berikan kepada Ibu Gembala, tema kita hari ini berbicara tentang iman dan eksistensi Allah atau iman dan eksistensi Tuhan. Seseorang disebut sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu. Menunjukkan suatu kondisi mempercayai bahwa Allah ada. Ya. Kita tidak akan pernah mendengar orang ateis disebut sebagai orang beriman. Jadi dengan sebutan beriman itu, dengan sendirinya terbentuk sebuah konsep bahwa iman memiliki keterkaitan kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu semua di sini orang beriman? Amin. Kita semua pasti bilang kita orang beriman. Ya, karena kenapa? Saya yakin dan percaya karena kita belum bahas lebih dalam, kita belum bisa memahami lebih dalam apa konteks iman itu. Kalau sebagian besar dan di rumah bilang mengatakan kita orang beriman lebih kepada satu hal. Karena kita merasa kita orang beragama. Karena memang iman itu adalah satu kondisi mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Enggak mungkin orang ateis disebut orang beriman karena dia tidak percaya ada Tuhan. Bapak Ibu percaya ada Tuhan, Bapak Ibu merasa punya agama, maka Bapak Ibu waktu saya berikan pertanyaan Bapak Ibu orang beriman, Bapak Ibu mengatakan yes saya orang beriman. Dari jawaban itu terbentuk sebuah konsep bahwa iman memiliki keterkaitan kuat dengan Tuhan. Ya. Iman pasti memiliki keterkaitan dengan Tuhan. Enggak mungkin orang yang disebut beriman tidak memiliki keterkaitan dengan Tuhan, ini tidak mungkin. Karena iman itu adalah sebuah hal mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini tidak bisa dilepaskan dari ayat yang sebelumnya. Ya, iman seperti apa sih yang sebenarnya harus dimiliki orang percaya? Dalam bentuk apa iman itu harus nampak di dalam kehidupan orang percaya, khususnya pengikut Kristus? Seperti apa iman itu? Nah, iman itu seperti apa? Kue apem, lembek-lembek? Iman itu kayak batu akik keras? Kita nggak ada yang pernah mengerti. Jujur banyak orang percaya, termasuk orang beragama, kalau ngomong iman, sebenarnya mereka sendiri masih bertanya dalam hati, iman itu apa? Bapak Ibu jujur, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, waktu bapak-bapak gereja, murid-murid Yesus, ke anak buahnya masih memberikan pengajaran-pengajaran yang murni. Dan kemudian anak buah dari para rasul ini atau anak rohani dari para rasul ini memberikan pengajaran lagi kepada anak-anak didik mereka, anak rohani mereka, masih dalam konteks murni. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu, jujur kalau sekarang sebagai orang Kristen harus berhati-hati dan berawas-awas dengan pengajaran kita. Saya sedikitnya kenal Ibu Gembala. Saya bilang Bapak Ibu yang berjemaat di sini aman. Kenapa aman? Saya tahu nafas pengajaran beliau dengan saya masih selaras. Tapi ada gereja-gereja yang pengajarannya itu sudah terdegradasi, sudah mengalami pergeseran nilai. Begitu juga bicara iman. Saya bilang biasanya gereja-gereja
yang pengajarannya masih strict dengan kebenaran firman Tuhan, nggak nyimpang kiri, nggak nyimpang kanan, biasanya gerejanya ini tidak terlalu disukai. Maksudnya tidak disukai apa Pak? Karena menyajikan makanan yang tidak menyenangkan hati dan telinga pendengarnya. Tapi firman Tuhan bilang akan banyak orang-orang yang hanya ingin menyenangkan hati dan telinganya. Itu sebabnya dengan kondisi jemaat yang cuma pengen mendengar apa yang mereka mau. Dan ini menyebabkan banyak pengajaran di gereja akhirnya bergeser. Nilainya udah ndak murni. Daripada itu domba pergi ke gereja lain, ya udah deh apa yang mereka mau dengar kami sajikan. Begitupun berbicara iman. Makanya hati-hati. Saya bilang iman, berbicara tentang pengajaran iman, sekarang gereja banyak yang terdegradasi, memiliki pergeseran nilai. Bisa dilihat dari pengajaran-pengajaran yang ada. Karena iman sekarang yang diajarkan sangat berbeda. Iman yang diajarkan di gereja lebih kepada sebuah hal menuntut apa yang menjadi keinginan hatinya. Saya mau katakan iman itu bukan cara kita menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi sekarang di gereja banyak diajarkan iman itu sebagai alat untuk menyuruh Tuhan, untuk mempush Tuhan melakukan apa yang kita mau. Ini salah. Makanya ada pengajaran bilang, kalau kamu mau barang itu imani. Pergi ke showroom mobil, dalam nama Yesus. Mobil ini bulan depan ada di garasi saya dalam nama Yesus. Pakai ditekan lagi dalam nama Yesus. Ya. Motor juga begitu. Motor bagus tuh. Vario model terbaru. Wede, yang tempat duduk yang dibonceng lebih tinggi, ya 5 meter dibanding yang di depan. Naiknya gini. Yang di bawah nyetir gini, nih orangnya di sini, ya. Dalam nama Yesus aku imani, pakai bergetar. Dalam nama Yesus. Itu bukan iman. Itu bukan iman, itu ngerampok. Ngerampok secara rohani. Ada kan pernah dengar pengajaran gitu? Klaim. Apanya yang diklaim? Saya mau bilang ini bukan iman. Ini bukan iman. Hati-hati, menerima pengajaran hati-hati. Kenapa? Firman Tuhan udah bilang kok Matius 24 akan banyak nabi-nabi palsu. Jadi jangan pernah melihat apa gerejanya. Jangan pernah melihat sound systemnya. Jangan pernah melihat apa yang di praise and worship yang dikemasnya. Lihat pengajarannya. Amin. Kalau saya bilang sekali lagi bukan karena ada ibu gembala, ya. Ini ibu gembala dengan saya ini udah kayak kalau orang bahasa Ibrani bilang marito. Itu bahasa Ibrani, kalau ada yang nggak ngerti marito apaan tanya ya. Ini Bapak Sinaga ya. Ini udah kayak kakak adik sama saya. Jadi saya bukannya memuji, bukan karena ada beliau, tapi saya mau bilang Bapak Ibu yang ada di sini udah aman. Ya, kalau menyimpang pengajaran saya yang tegur. Ya. Jadi udah aman, itu bukan iman Bapak Ibu. Nah, iman seperti apa? Sekali lagi saya bilang banyak orang yang memilih konsep iman itu adalah hal untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Ada masalah, imani dong. Ada pergumulan, imani dong. Dia nggak tahu pergumulan masalah itu diizinkan Tuhan kenapa. Bapak Ibu, ada dua hal dalam memahami pergumulan dan masalah. Kalau engkau hidup benar,
Kalau engkau hidup benar, engkau hidup terus seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan, engkau hidup mengasihi Tuhan, tapi pergumulan diizinkan Tuhan, masalah diizinkan Tuhan, bagaimana kita memandang masalah ini? Itu berarti cara Tuhan untuk menaikkan level kita. Ya, jadi jangan kalau kita hidup setia, Tuhan izinkan masalah dan pergumulan, solusinya, ya, solusinya bukan bertobat, bukan disuruh bertobat, tapi solusinya adalah mengucap syukur. Kalau kita tahu, oh hidup saya mengasihi Tuhan, Tuhan izinkan masalah dan pergumulan, solusinya bukanlah kita bertobat tetapi mengucap syukur. Tapi kalau kita ukur diri kita selama ini kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan dengan benar, Tuhan izinkan masalah dan pergumulan, baru solusinya bertobat. Paham? Jadi jangan segala apa pergumulan masalah bertobat lo, kena kutuk lo, enggak begitu. Karena di Alkitab pun nabi-nabi yang mengasihi Tuhan, yang bekerja untuk Tuhan, Tuhan izinkan pergumulan dan masalah. Apa mereka disuruh bertobat? Nabi Elia saking beratnya pergumulan, dia sampai bilang sama Tuhan, oh Tuhan lebih baik aku mati di tepi sungai Kerit. Dia minta mati karena gak kuat pergumulan masalah yang dia hadapi. Tapi Tuhan beri kekuatan. Amin. Sedikit-sedikit orang ada masalah, beriman dong. Iman apa? Iman seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan? Untuk memahami hal ini, ayat ke-6 yang kita baca nggak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya. Coba lihat ayat 5. Ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa apa? Ia berkenan kepada Allah. Jadi iman yang dimaksud di ayat yang ke-6, itu iman yang merujuk kepada imannya Henokh. Siapa Henokh? Henokh orang yang berkenan kepada Allah, saking berkenannya Henokh di hadapan Allah, Tuhan tidak izinkan dia mengalami kematian, tetapi dia terangkat. Di dalam perjanjian lama ada 3 setidaknya, yang satu disangsikan. Ya, ada 3 setidaknya yang tidak mengalami kematian, yaitu Elia dan Henokh. Satu lagi siapa? Ini masih disangsikan yang ketiga. Siapa? Musa. Sekalipun dibilang Musa mati, ya, sekalipun Musa dibilang mati di atas gunung Nebo, tetapi sampai detik ini tidak ada bisa menemukan di mana kuburannya. Jadi mungkin ketiganya diangkat Tuhan, tapi yang 2 diangkat dalam keadaan hidup. Kalau Musa diizinkan mati, tapi enggak diizinkan dikubur, tapi langsung diangkat. Makanya kuburannya enggak ditemukan. Sampai detik ini nggak ada kuburannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan sebegitu berkenannya Henokh dengan imannya di mata Tuhan, sampai Tuhan tidak izinkan dia mengalami kematian. Sampai sejauh ini saya menjadi hamba Tuhan, saya sampai detik ini belum pernah lagi mendengar ada hamba Tuhan yang tidak diizinkan Tuhan mengalami kematian, tapi diangkat Tuhan karena keberkenanan hidupnya di hadapan Tuhan. Ada? Saat ini yang diangkat Tuhan, hamba Tuhan yang kita kenal? No. Bahkan hamba Tuhan gereja besar, ya, kalau Bapak Ibu tahu, gerejanya sangat besar di daerah Semarang. Dia hamba Tuhan yang begitu terkenal, baik dalam maupun luar negeri. Punya jemaat puluhan ribu, ya, bahkan mungkin bisa dibilang, ya mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu, saya nggak tahu, pokoknya banyak. Dia pun tidak diangkat Tuhan. Dia diizinkan Tuhan mengalami kematian tubuh.
Dan waktu mengalami kematian tubuh, sampai jemaatnya, pengerjanya, orang yang mengasihinya minta Tuhan bangkitkan pun Tuhan tidak bangkitkan. Itu di mayatnya ditaruh di gerejanya yang begitu besar. Gerejanya itu udah kayak Gelora Bung Karno, besar sekali ya. Pokoknya besar lah. Kalau ada yang tahu yang saya maksud, saya nggak mau sebut. Itu mayatnya ditaruh di tengah, kemudian jemaatnya, pengerjanya kelilingin itu mayatnya berhari-hari, minta Tuhan bangkitkan, minta Tuhan bangkitkan. Itu dikelilingin terus mayatnya, dikira tembok Yeriko kali. Dikelilingin, itu pun gak dibangkitkan Tuhan. Padahal dia dianggap, kalau di mata kita orang Indonesia, orang percaya orang Indonesia, dia dianggap sebagai hamba Tuhan yang berkenan. Saya punya seorang hamba Tuhan yang saya kagumi sejak kecil. Saya pendeta GBI yang backgroundnya atau GBI yang nafasnya Pentakosta. Karismatik Pentakosta. Tapi saya sejak kecil Bapak Ibu, saya dididik dalam pemahaman Injili. Saya dari kecil itu diajak mama, dari kecil selalu setiap tahun, acaranya sampai tahun ini ada, setiap tahun sampai saat ini ada, namanya KTN kalau ada yang tahu. Kebaktian Tahunan Nasional. Itu diadakan oleh I3 Batu Malang. Tapi itu sifatnya interdenominasi. Semua hamba Tuhan, semua denominasi ada di sana. Waktu beberapa tahun yang lalu pembicara utamanya pernah Bapak Pendeta Pariaji. Pak Rubin Adi kalau nggak salah baru-baru ini, KTN yang baru-baru ini pembicaranya Pak Rubin Adi. Pernah orang dari PGI, pernah dari macam-macam Bapak Ibu. Karena sifatnya interdenominasi. Tapi karena keluarga ibu saya ini memang besar di lingkungan Injili dan kenal banyak hamba Tuhan Injili, maka saya punya warna teologia Injili. Kemudian saya masuk sekolah teologi yang backgroundnya Pentakosta, dan saya memiliki pelayanan sebagai hamba Tuhan Pentakosta. Akhirnya digabung nih. Secara teologinya kan Injili kuat di teologi. Ya, tapi kalau karismatik Pentakosta kuat di karunia. Ya, jadi akhirnya klop nih. Ya. Nah, sekarang saya dalam perpaduan seperti ini. Ya. Makanya saya nggak terlalu langsung wow begitu kalau ngelihat fenomena-fenomena yang dibilang orang fenomena-fenomena Pentakosta ya. Holy laughter lah, apalah, selidiki dulu. Betul? Selidiki dulu, benar nggak nih dari Tuhan atau tidak. Nah, di dalam pemahaman itu saya punya hamba Tuhan yang saya kagumi, namanya Billy Graham. Ada yang tahu Billy Graham? Ini hamba Tuhan yang begitu saya kagumi. Dia dianggap sebagai hamba Tuhan yang begitu berkenan di seluruh dunia. Bahkan dipercaya mengambil sumpah Presiden Amerika. Dari mulai Jimmy Carter, Ronald Reagan, itu yang ambil sumpahnya. Bahkan sebelum Jimmy Carter yang saya tahu, ya itu hamba Tuhannya. John F. Kennedy pun kalau nggak salah yang ambil sumpah untuk menjadi presiden yang waktu itu, Billy Graham. Dia berkhotbah hampir di sebuah lapangan, hampir 3 juta orang bertobat. Luar biasa. Saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Sampai saya baca buku geografinya, saya punya buku biografinya. Just as I am, sebagaimana aku ada. Apa yang saya mengagumkan bagi saya tentang hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini menurut saya punya iman yang murni melayani Tuhan. Dia dipercaya Tuhan berbagai hal. Berbicara materi, udah gak usah tanya lah. Ngambil sumpah Presiden Amerika sebagai advisor secara spiritual di Gedung Putih. Kalau dari jabatan ini aja kita tahulah berapa
digaji negara dia. Kalau berbicara materi Bapak Ibu, udah nggak usah ngomong lah. Tapi aset dan materinya itu dia tinggalkan untuk pelayanannya, namanya Billy Graham evangelistik kalau nggak salah ya. Badan penginjilan Billy Graham. Dia kasih untuk yayasan itu untuk menyokong pelayanan. Dia tinggal di sebuah daerah pedesaan di Amerika, di sebuah peternakan. Dia tinggal di tempat yang sepi dengan peternakan. Ya, tahu sendirilah ya. Sebuah desa bisa dibilang di Amerika. Dia tinggal di sana dengan istrinya. Materi yang begitu banyak dia tinggalkan, dia serahkan kepada badan penginjilan miliknya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Ditanya seorang wartawan, kenapa engkau pilih tinggal di pedesaan sementara engkau punya banyak harta? Billy Graham bilang, saya bisa menyembah Tuhan di dalam kesunyian. Begitu bersahaja hamba Tuhan ini. Dan saya sampai bilang, Tuhan, saya mau 0,0 sekian persen saja rohnya Billy Graham ada sama saya. Tapi itu pun kita lihat dia nggak terangkat. Pernah berkhotbah, jutaan orang bertobat dalam pelayanannya, matinya pun tidak diangkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi iman Henokh ini begitu luar biasa. Iman Henokh ini begitu sangat luar biasa. Kenapa dia dipandang berkenan? Bukan karena dia punya banyak karunia. Bahkan Henokh hidup jauh sebelum Musa menerima 10 perintah Allah. Kalau kita lihat Henokh ini Bapak Ibu, Henokh ini hidup Bapak Ibu jauh sebelum ada Musa, sebelum Tuhan menurunkan 10 perintahnya. Tetapi dia sudah memiliki iman yang dipandang berkenan oleh Tuhan. Kenapa dia dipandang orang yang berkenan? Lihat Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kenapa dia diangkat? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Iman seperti apa yang harus Bapak Ibu dan saya miliki terkait dengan eksistensi Tuhan? Kalau tadi di awal saya bilang iman itu adalah sebuah bentuk hati mempercayai Tuhan ada. Lalu kalau Tuhan ada, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita berikan respon kepada kehadiran Tuhan? Iman dan eksistensi Tuhan harus ditunjukkan lewat hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan ada, kalau kita percaya Tuhan itu ada, tapi kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita bukan orang beriman. Sekalipun di dalam ID kita, KTP, SIM kita, agama, .2 Kristen, tapi kita tetap bukan orang yang beriman. Karena Kejadian 5 ayat 24 kata bergaul. Bergaul di dalam ayat 24 di dalam Kejadian pasal 5 Bapak Ibu itu memiliki arti Bapak Ibu dari bahasa aslinya yang diterjemahkan oleh LAI menjadi bergaul. Di dalam bahasa Ibraninya itu diambil dari kata halak. Halak ya, bukan halak kita Bapak Ibu. Ya. Tapi halak itu artinya yang diterjemahkan oleh LAI dengan bergaul. Halak ini memiliki makna dipimpin atau bergerak. Ya, kalau King James menerjemahkan halak menjadi walk, berjalan. Jadi orang yang bergaul dengan Allah secara tidak langsung memiliki makna orang yang bergerak, dipimpin atau berjalan bersama Allah. Amin. Henokh dipandang berkenan sampai dia diangkat Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan. Orang yang beriman mengakui Tuhan ada, maka responnya adalah dia akan membangun hubungan dengan Tuhan.
Hubungan di sini bukan sekedar kita menjadi orang beragama yang saya bilang di ID kita, agama _2 Kristen. Tetapi sesuai dengan makna kata dari bahasa aslinya, bergaul, halak, artinya dipimpin, bergerak, berjalan dengan Tuhan. Sudahkah engkau hari ini atau hari-hari sebelumnya, engkau memiliki hubungan yang seperti ini dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eksistensi Allah tidak cukup hanya diresponi dengan mengambil keputusan menjadi orang beragama. Saya mau sampaikan, eksistensi dengan adanya Tuhan di tengah-tengah hidup kita, itu enggak cukup diresponi dengan menjadi orang beragama. Yesus datang bukan untuk menjadikan kita orang beragama. Amin. Yesus datang enggak bawa agama. Dia enggak bawa merek. Yesus datang untuk dia menjadi teladan hidup bagi orang yang menerima dia. Makanya orang Kristen yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus memiliki hidup seperti Yesus. Jangan cuma nyanyi, kadang kita nyanyinya kenceng. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tiba-tiba mobil disalib, shoot, buka kaca. Mata lo di mana? Halo? Ya, tapi ngomong, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Apanya yang disempurnakan? Yang disempurnakan karakter kita. Amin. Ya. Maaf Bapak Ibu. Maaf nih, saya minta maaf. Karena jemaat saya juga banyak. Saya tadi lihat banyak yang naik motor. Saya yakin dari sekian banyak orang di jalan raya yang naik motor pasti ada anak Tuhan. Baru pada ngerti, ketawa nih. Saya ngerti nih Pak Pendeta kemana larinya nih. Gocek dulu. Ya kan? Gereja saya, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum tahu, saya ini gembala GBI Kalibata City. Kalau Bapak Ibu tahu Taman Makam Pahlawan, tahu Kalibata? Ya, tapi saya bukan di dalam taman makam. Ya. saya gembalain orang hidup, bukan orang mati. Ya. Nah di sampingnya ada Kalibata City apartemen. Ya, jadi kalau dari arah Pancoran, kalau saya rumah Kelapa Gading, tapi penggembalaan Kalibata. Ya, jadi rutin tuh. Ya, kalau saya itu udah akrab lah sama mbak-mbak pintu tol. Ya, udah hafal karena hampir tiap hari harus lewat tol, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya keluar tol Tomang, keluar tol Tebet, itu Pancoran belok kiri kan. Nah, itu terus Kalibata menuju ke Taman Makam. Nah, nanti Kalibata ada di sebelah kanan. Saya harus putar balik di bawah kolong. Itu kadangkala saya minta kesabaran ekstra dari Tuhan sebelum lewat itu kolong. Kenapa? Itu motor pada lawan arah. Sampai saya pernah, istri saya, ngapain Pak? Saya agak lambatin gasnya mobil, kemudian saya, ngapain Pak? Ambil handphone, ngapain? Saya buka video nih kalau ada jemaat biar jadi bukti nih. Padahal pakai helm Pak, nggak kelihatan juga, cuman saking geremnya. Saya mau bilang, orang naik motor, ya anak Tuhan, tolonglah ikut aturan. Ya. Jangan motong-motong arah. Ya. Tolonglah, jangan lawan-lawan arah. Pak, biar cepet Pak. Saya bilang, memang biar cepet menurut kita, tapi kalau ada apa-apa bukannya cepet, malah makin lama. Ya. Haleluya. Haleluya. Padahal saya nggak mencet call a friend loh, tapi tapi saya setuju ya. Nah Bapak Ibu, ini saya bilang, janganlah imanmu ditunjukkan dari cara hidupmu.
Cara hidup itu bukan di rumah doang. Cara hidup itu bukan 2 jam di dalam ibadah. Cara hidup itu kelihatan dimanapun kita berada, termasuk di jalan raya. Gemes saya kalau ngelihat orang naik motor. 100 meter sebelum belok kiri saya udah pasang sen. Tetap aja gak dikasih jalan, lewat terus. Saya pikir nih kapan beloknya nih. Padahal saya bilang, apa sih susahnya mencet rem? Atau saya berpikir, mah jangan-jangan pabrik motor sekarang gak ada remnya kali ya. Kayaknya ini ngerem doang sedikit, gak bisa loh. Bener loh, saya udah mau belok begini, masih dipepet terus. Mobil saya pernah lepas spakbor ban belakang. Spakbor ban belakang, saya lagi macet, tiba-tiba kretak bunyi, apaan tuh, saya lihat motor, set, ibu-ibu, cuman begini doang. Tapi jalan terus, saya bilang haleluya, oh haleluya. Aduh, Tuhan Yesus, tolonglah. Iman itu bukan cuma sekedar kita mau apa. Kenapa orang percaya nggak bisa hidup dengan iman yang benar? Itu tadi karena pemahaman imannya sudah bergeser. Iman yang mereka pahami adalah cara memaksa Tuhan melakukan apa yang ku mau. Kalau apa yang dia mau tidak terlaksana, tidak terjadi, orang akan cap apa? Kurang beriman loh. Padahal yang berbicara iman itu harus dilihat dari kisah Abraham. Iman yang benar harus dilihat dari kisah Abraham. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena kejadian waktu Tuhan minta, Abraham serahkan anakmu Ishak bagiku, persembahkan dia. Bapak Ibu tahu kan kalau Abraham lama nunggu Ishak, betul? Betul? Saking lamanya nunggu Ishak, ya, akhirnya dia beralih ke wanita lain. Ya. Kalau Tuhan cepat ngasih Ishak, mungkin Bapak Ibu nggak ada FPI. Ya, kalau Ishak cepat dikasih. Cuman karena Ishak lama sih dikasih, ya. Tapi itu kan misteri Tuhan lah ya. Itu misteri Tuhan lah ya. Nah, saya mau tanya, waktu Ishak diminta Tuhan, adakah Abraham bilang, loh Tuhan terus gimana, ada gantinya enggak? Oh Tuhan nanti bagaimana dengan saya dong, enggak punya anak dan sebagainya. Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Betul? Dia serahkan Ishak waktu dia mau tancap Ishak. Abraham, jangan lakukan. Aku tahu engkau memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Lihat belakang. Pas dilihat belakang ada embek. Ya, ganti. Sejak itu, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Waktu Tuhan minta untuk dia melakukan apa yang Tuhan mau, dia enggak protes, dia enggak meragukan Tuhan, dia enggak tanya kenapa, dia lakukan. Ini iman. Dari apa yang dilakukan Abraham, kita dapati definisi iman. Apa itu iman? Iman adalah penurutan akan kehendak Allah. Amin. Sekarang sama-sama bilang, iman adalah penurutan akan kehendak Allah. Itu iman. Waktu Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidupmu, engkau menerimanya dengan pengucapan syukur dan percaya Tuhan pasti sediakan apa yang dia anggap baik, sama seperti dia sediakan domba untuk ganti Ishak. Kita terima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa mempertanyakan kenapa. Itulah iman. Amin. Itu iman. Jadi iman itu bukan nge-push Tuhan lakukan ini untuk saya. Karena iman itu adalah bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, engkau percaya Tuhan ada, engkau percaya Tuhan baik, engkau percaya Tuhan mahal luar biasa, seperti yang sering kita nyanyikan, dengungkan di gereja, maka engkau tidak akan pernah tidak membangun hubungan dengan Tuhan.
Sebagai penutup, saya mau tanya, apa bukti orang yang bergaul dengan Tuhan? Melayani, Pak. Maaf, melayani enggak sebagai ukuran. Melayani baik dan saya mendorong orang melayani. Tapi jangan jadikan pelayanan sebagai ukuran engkau sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ada orang-orang, saya lulusan sekolah teologi sebelum saya sekolah biasa, sekolah sekuler. Saya banyak teman-teman sekolah teologi juga. Saya dapati ya bahwa ada orang-orang sekolah teologi karena kefefet. Ya, daripada enggak kuliah lain, kuliah biasa mahal, ya lebih baik sekolah teologi. Begitu. Ya. Ada seorang bapak bilang, "Nak, Bapak enggak kuat lagi, Nak. Ya. Bapak lebih baik kamu kuliah Udayana." Hah? Aku kuliah di Udayana Bali, Pak. Bukan, maksudnya Udayana Bapak enggak kuat. Bukan kuliah di Udayana Bali. Bukti orang yang bergaul dengan Tuhan itu dibuktikan lewat hidup kita. Enggak usah teologi tinggi-tinggi. Sekarang lihat apa yang engkau lakukan pada saat engkau bangun tidur. Apa yang kita lakukan pada waktu bangun tidur? Kalau kita bangun tidur, kita ambil handphone, kemudian ubah status, oh matahari bersinar terang, angin sepoi-sepoi. Itu harus menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita bergaul dengan Tuhan atau tidak. Orang yang bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, tidak akan pernah mau meluangkan hari-hari dalam hidupnya tanpa melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu miliki iman seperti Henok. Iman dan eksistensi Tuhan ditunjukkan lewat kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Mulai hari ini bergaullah dengan Tuhan. Tunjukkan engkau orang beriman, bukan karena KTP-mu, bukan karena statusmu Kristen, tapi engkau beriman karena engkau percaya Tuhan ada, dan itu engkau responi lewat engkau membangun hubungan dengan Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan, iman dan eksistensi-Mu di dalam kehidupan kami harus diresponi dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Iman bukanlah alat untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kami mau. Tetapi iman adalah penurutan akan kehendak-Mu. Tolong kami melakukan firman-Mu sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang bersyukur katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita ajarkan persembahan Tuhan. Nanti yang di gereja boleh taruh di belakang, yang di rumah boleh melalui QRIS. Kita angkat pujian, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Dharma Tobing. Udah kesekian kalinya ya, kasih ingat dengan beliau. Dan jangan lupa kalau mau ke Israel boleh hubungi beliau juga. Kemarin Pak Anju. Banyak ternyata ya yang bisa jalan ke sana ya. Minggu depan Bapak Ibu Saudara perjamuan kudus disertai dengan kita akan adakan G5000. Nanti Bapak Ibu Saudara G5000 mungkin kotaknya ada di depan, nanti kita akan atur bagaimana caranya. Itu adalah untuk pekerjaan Tuhan yang kita akan invest untuk pekerjaan Tuhan yang di depan ya. Pekerjaan Tuhan yang di depan nanti kita akan, kalau Tuhan kehendaki kita akan jebol dan kita akan perluas pekerjaan Tuhan.
Jagaku dalam kesucian Bapa. Aku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam. Rinduku tetap di dalam-Mu. Menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Mari kita minta sama Tuhan. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, jagaku Tuhan dalam segala kebenaran, jagaku Tuhan dalam jagaku dalam kekudusan Bapa, dalam kesucian. Biarlah ini menjadi rindu kita. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, Tuhan setia. Pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Ku percaya Kau setia. Pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya yang sudah memerintahkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, jemaat GBI Pisangan Baru sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami mengerti bahwa iman yang sebenarnya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dharma Tobing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai pelayannya Tuhan, sertai keluarganya, sertai apa yang dikerjakannya sesuai dengan rencana-Mu, selaras dengan pikiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Di tengah kondisi saat ini Bapak, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu tetap memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak sia-sia. Biarlah apa yang Kau mau itulah iman Tuhan. Dan biarlah kami berjalan terus dengan iman kepadamu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus sertai jemaat Tuhan. Sepanjang minggu berjalan Tuhan. Sepanjang hari-hari berjalan. Biarlah tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah akhiri ibadah ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Hikmat marifat Tuhan menyertai kami. Juga untuk ibadah yud sebentar Tuhan. Juga tolong kami semua. Kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami mulai mengerti. Kami tidak memaksakan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami mau serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin sempurna. Dan biarlah pada akhirnya Engkau mengenal kami sebagai hamba yang setia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu boleh melengkapi kami hari ini. Terima kasih Tuhan dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permata hati Tuhan. Pegang firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan kita. Dan sekarang Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan semua yang menyaksikan secara online. Sekarang arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan iman. Terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga.
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pertolongan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkah kita, kemanapun kita pergi dan melangkah, menjadikan kita pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan. Hari ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bu Emi yang ada di Zoom. Tuhan memberkati. Shalom.